Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, kami tahu semua ini ada dalam rencana Tuhan yang indah. Untuk itu sebelum kita memulai semua aktivitas kami yang mengawali kehidupan kami pada pagi hari ini, mari kita mohon kemurahan Tuhan, bekal firman Tuhan untuk memimpin, melindungi, dan menyertai setiap aktivitas kami dari pagi hingga sampai malam nanti. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas segala kasih kemurahan pertolongan Tuhan sepanjang malam, di mana kami boleh tidur nyenyak melepaskan segala kelelahan-kelelahan kami. Untuk itu Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun, semua ini adalah anugerah-Mu Bapa. Untuk itu mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, hingga kami boleh melaksanakan semua aktivitas kami hanya oleh pimpinan, pertolongan, dan penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pada pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk kami memulai semua aktivitas kami, untuk kami mohon pertolongan Tuhan, hingga Tuhan boleh menyertai sepanjang kegiatan dan aktivitas kami mulai pagi hari ini. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu hidup menurut kehendak Tuhan. Mari kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Demikian bunyinya. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, agar kita mau membawa hidup ini berkenan di hati Tuhan. Di sini dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Apa artinya persembahan yang hidup? Yaitu segala sesuatu yang kita kerjakan dibatasi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan menurut apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Hidup sebagai orang percaya, tentunya kita tidak bisa hidup menurut kehendak kita sendiri, semau kita sendiri, tapi kita hidup menurut kehendak Tuhan. Dan bahkan di sini dikatakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, hidup kudus harus tetap kita jaga hingga hidup kita ini boleh berkenan kepada Allah. Di sini dikatakan itulah ibadahmu yang sejati, menurut segala kehendak Tuhan. Melakukan segala kehendak Tuhan, hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Sehingga di dalam kehidupan kita ini semata-mata kita melakukan segala sesuatu bukan hanya oleh kehendak kita sendiri, bukan hanya oleh keinginan hati kita sendiri, bukan oleh keinginan teman-teman kita yang lain yang mengajak kita, tapi kita harus mempunyai arah hidup yang jelas, arah yang hidup yang benar, yaitu hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Sehingga apa dikatakan di ayat selanjutnya? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Kita hidup dengan hikmat Tuhan.
kita hidup dengan pimpinan dan tuntunan Tuhan, hingga kita bisa membedakan mana yang berkenan, mana yang tidak bagi Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, mari kita baca. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, kita ini adalah ciptaan baru yang sudah diciptakan oleh Yesus, oleh darah penebusannya. Kita ini ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Kita tidak perlu hidup dengan karakter dan cara-cara kita yang lama. Kita masuk di dalam tata cara hidup yang baru, sebagai sebuah ciptaan yang baru. Dan bahkan kalau kita kembali pada ayat di dalam Roma 12 tadi, di situ dikatakan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, kata Rasul Paulus. Bukan kemauan Rasul Paulus, tapi demi kemurahan Allah menasihatkan kepada kamu agar kita mau mempersembahkan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita mau hidup menurut kehendak Tuhan, kita mau menjaga hidup kita di dalam satu kehidupan yang kudus, dan kita sadar bahwa hidup kita ini adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Tentunya dalam hidup kita ini, kita akan merasakan, menikmati satu hidup yang penuh dengan sukacita. Sekalipun situasi dunia pada saat ini penuh dengan segala sesuatu yang mengancam kehidupan kita. Di sana sini kedengaran suaranya selalu suara yang menghembuskan angin-angin ketakutan. Namun jikalau kita hidup menurut kehendak Tuhan, mempersembahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan, dan kita tahu bahwa hidup kita hidupku bukan aku lagi, ya sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Alangkah indahnya hidup ini. Dan jikalau kita hidup menurut rencana Tuhan, menurut kehendak Tuhan, apa yang sudah dijanjikan lewat kebenaran firman Tuhan ini pasti akan kita nikmati. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita semua, saya percaya dan yakin semua ini adalah maksud dan rencana Tuhan yang indah bagi kita. Tuhan selalu mengingatkan kepada kita agar kita tidak sampai hidup ini menjadi lemah. Kalau hidup ini menjadi lemah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan menjadi manusia yang selalu dihinggapi dengan rasa kebingungan. Ya, kemana kita akan memperoleh ketenangan itu? Kemana kita akan memperoleh kedamaian? Kemana kita akan memperoleh keamanan? Firman Tuhan mengatakan hanya di dalam Yesus Kristus kita akan menikmati segala-galanya ini. Tetaplah, letakkan segenap hidupmu, masa depanmu hanya di dalam tangan Tuhan, karena Dialah yang mampu memberikan pengharapan bagi kita semua pada saat-saat yang sulit seperti ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba percaya Tuhan, ya firman-Mu sudah memberikan kekuatan, kesejukan bagi iman percaya kami kepadamu Bapa. Tetap ajarkan bagi kami Tuhan, agar kami boleh tetap hidup kudus, hidup berkenan bagi Tuhan, dan kami boleh selalu belajar mempersembahkan hidup kami ini semata-mata hanya untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini Tuhan, seberapa banyak
anak-anak-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu, Tuhan, Engkau pilih mereka satu persatu. Bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Bagi mereka yang menghadapi berbagai masalah, Tuhan angkat segala permasalahannya. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang terkasih ini. Tuhan, segera lalukan COVID pandemi dari muka bumi Indonesia ini, Tuhan. Tuhan, tolonglah pulihkan ekonomi secara nasional, Tuhan. Turunkanlah berkat-Mu bagi seluruh rakyat Indonesia ini, Tuhan. Agar kami boleh segera dipulihkan, menikmati hidup penuh sukacita hanya oleh kasih, kemurahan, dan pertolongan-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.